4 itu aja yang gue selalu pakai. Jadi nggak ada faktor eksternal, dia tahu nggak maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Cyclic, bukan? Bener. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Bagaimana tips memilih saham yang bagus tapi mereka belum blue chip dan bisa growth sangat cepat ke depannya? Oke, ini jadi basically yang ditanya itu small cap value ya. Jadi yang market cap kecil. Kalian mau cari yang multi bagger gitu ya? Gimana? Yang tanya siapa? Ada nggak yang tanya? Gimana caranya cari saham small cap yang bisa grow exponential? Jadi kalian cari growth stock ya ini? Atau gimana? Yang nanya siapa? Ada nggak orangnya? Bentar, gue coba cek nih ya. Coba cek namanya deh. Ya, bentar. Itu Ivan. Jadi gimana caranya kita bisa cari saham yang kayak gitu? Yang pertama, yang simple banget. Gue kalau nyari saham simple banget, rumusnya. Yang penting pertama, dia punya predictable cash flow. Dia punya room untuk grow di masa depan. Dia nggak terkontrol oleh faktor eksternal. Dan manajemennya bagus. 4 itu aja yang gue selalu pakai. Jadi nggak ada faktor eksternal, dia tahu nggak maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Cyclic, bukan? Bener, sebenarnya cycle. Cyclical. Cycle itu tepatnya contoh komoditas ya. Biasanya kita batubara ya, paling terkenal di Indonesia. Kenapa gue nggak masuk di batubara? Karena gini, batubara di saat harga batubaranya bukan harga sahamnya, harga batubaranya naik, apa yang terjadi? Perusahaan earningnya naik atau turun? Earningnya naik kan? PI-nya jadi kecil nggak? Iya. PI-nya jadi kecil. Tapi di saat batubara harganya kita nggak yang tahu ya, cuma Tuhan yang tahu harga batubara mana. Batubara turun harganya, apa yang terjadi? PI-nya melambung nggak? PI-nya melambung. Jadi valuasinya berantakan. Kalau misalnya gue nggak suka bisnis yang tergantung pada suatu komoditas. Kecuali kalian memang pelajaran batubara secara dalam itu nggak masalah. Tapi itu bukan istilahnya circle of competence gue. Gue ngerti sekedar luarnya aja, cuman gue nggak pelajarin secara detail kayak gue pelajarin banking, ngerti ya? Gue nggak suka bisnis yang terlalu banyak faktor eksternal. Contoh bank sebenarnya ada faktor eksternal. Apa faktor eksternal? Apa? Kalau bank? Suku bunga, benar, interest rate. Tapi di Indonesia itu nggak kayak di luar sih. Di luar agak ekstrim. Di Indonesia nggak, jadi nggak masalah harusnya. Bank kita juga masih sehat kok. Bank kita masih sehat. Nggak kayak bank-bank di Singapura, di Amerika udah mulai turun earnings-nya. Jadi di Indonesia itu masih sehat bank-banknya. Kenapa? Karena suku bunganya yang nggak digenjot kayak Amerika. Amerika hampir nol suku bunganya sekarang. Indonesia belum, masih jauh. Jadi masih oke. Bro, mau nanya dong. Boleh? Menurut lu mending kita nunggu sampai laporan Q3 keluar atau sekarang bisa masuk, bro? Oke. Jadi untuk melihat apa? Untuk melihat kondisi sekarang kayak gini. Makasih. Di saham itu ada dua. Kerugian itu ada dua di saham. Yang pertama, kalian hilang duit cash, duit kalian hilang langsung, dan yang kedua adalah opportunity. Ini konsep yang diajarkan oleh Howard Marks, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Jadi ada dua itu risknya, risk hilang duit sama resiko kehilangan opportunity. Kalian by staying in cash, kalau nanti saham naik, kalian lose opportunity nggak? Iya. Itu kalian harus balance risk dan rewardnya dari antara kalian hilang cash dan hilang opportunity. Jadi market timing itu nggak ada yang tahu. Gue selalu bilang ke orang, lu nggak bisa time the market. Lu mau pakai apa, pakai dukun, kan nggak ada yang tahu market itu mau kemana. Daripada so ide, kalian mending investasi, lalu kalian pakai terms yang namanya adjust. Jadi kalau kalian ngobrol sama fund manager, mereka nggak akan bilang keluar ke cash, nggak. Terms yang dipakai, kalau di Goldman Sachs, JP Morgan, itu adalah adjust. Jadi kalian adjust portfolio kalian sesuai dengan apa yang terjadi di market. Bukan coba untuk memprediksi masa depan, ngerti nggak? Itu yang selalu gue saranin. Jadi jangan coba untuk market timing. Karena itu nggak akan pernah berhasil. Kalau ada datanya, gue nggak ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian market timing, S&P 500 Amerika, kalau kalian bener terus, itu return-nya cuma beda sekitar 21% dari benchmark. Jadi, itu kalau kalian bener terus, which is impossible. Kalian pasti salah 99%. Jadi menurut kalian wise nggak buat coba untuk time market kapan masuk? Kalau kalian udah lihat saham nih, valuasi misalnya saham A, harganya 1.000, intrinsic value di 4.000. Kenapa nggak kalian beli sekarang? Ngapain kalian market timing lagi, tunggu dia 200? Ngerti nggak? Kalau kalian beli sekarang, dia 200, ya tinggal beli lagi. Asal masuk margin of safety-nya. Jadi, kalian pakai prinsip aja. Investasi jangan pakai feeling, pakai prinsip. Prinsip gue, margin of safety 30%, gue berani masuk. Menurut gue company-nya bagus, sesuai analisa gue. Margin of safety 30, gue masuk. Gue nggak peduli mau sahamnya naik turun, marketnya naik turun. Ngerti nggak? Gue udah dapat diskon yang gue mau. Itu kalau gue.